Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti, ya umi, ya abi. Dan untuk Bu Zulfa yang mengasih saya tugas ini. Kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Rusyd, ilmuwan dari Andalusia. Ibnu Rusyd memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Dia dilatinkan namanya sebagai Averroes. Dan dia tuh menguasai 7 bidang pelajaran, yaitu filsafat, akidah, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, linguistik. Nah, karena itu orang barat menyebutnya sebagai sang penafsir atau bahasa Inggrisnya the commentator. Nah, dia itu ditunjuk dia tuh bukan ditunjuk ya. Mengabdi. Dia mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Ibnu Rusyd lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim yang terkenal. Kakeknya itu sebagai Qadi al-Qudot atau hakim kepala, dan kakeknya adalah ahli hukum terkenal di kotanya waktu itu. Nah, pada tahun 1169 Ibnu Rusyd bertemu dengan Abu Yakub Yusuf. Abu Yakub Yusuf ini kagum dengan kepintaran Ibnu Rusyd. Nah, karena itu Abu Yakub Yusuf menunjuknya untuk beberapa proyek Abu Yakub Yusuf, ya kali proyek Soekarno. Nah, maka karena itu banyak karyanya Ibnu Rusyd adalah dari proyek-proyek Abu Yakub Yusuf. Akhirnya dia pun berhubungan baik dengan istana kekhalifahan. Dia juga sempat menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada 1182 dia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Nah, jadi udah sama tuh kayak kakeknya tuh, ngikutin lah katanya. Nah, pada 1184 Abu Yakub Yusuf meninggal, tapi Ibnu Rusyd tetap berhubungan baik dengan istana. Tapi pada 1195 dia dituduh katanya motif politiknya bla 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 gitu. Wah kata orang-orang. Nah, akhirnya hakim pun menyatakan dia bersalah. Ibnu Rusyd pun diasingin di Lucena. Setelah beberapa tahun diasingkan, Ibnu Rusyd dipanggil lagi ke istana buat bertugas. Tapi tidak berlangsung lama, dia meninggal pada umur 72 atau 73. Ibnu Rusyd adalah pendukung filsafat Aristoteles. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles. Ia mengkritik tuh Neoplatonisme yang dipakai oleh Al-Farabi sama Ibnu Sina. Nah, dia kritik tuh, katanya wah melenceng nih dari Aristoteles, nggak suka dia. Wah, katanya kan kata dia kan kayak gitu tuh. Nah, dia juga ngelindungin tuh, soalnya filsafat waktu itu dikritik sama ulama-ulama Asy'ariyah kayak Al-Ghazali ya, dan lain-lain. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa berfilsafat tuh boleh, malahan buat beberapa orang itu tuh wajib gitu. Nah, di bidang fikih dia menulis buku bernama Bidayatul Muntahid Mujtahid kalau nggak salah. Nah, ya, nanti cek aja di Google, yang membahas perbedaan mazhab di Islam. Dalam kedokteran dia menghasilkan gagasan baru tuh. Wah, baru nih, fresh gitu. Nah, dulu tuh
Dia tuh apa ya? Oh, dia tuh menulis tentang fungsi retina pada mata nih. Ya, fungsi retina tuh dia tulis-tulis nih. Dalam penglihatan mata tuh dia tulis fungsinya apa gitu, bla 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 bla. Nah, terus dia juga nulis tentang penyebab stroke gitu, sama gejala-gejala Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkan sama orang-orang Eropa tuh sebagai buku teks standar kedokteran. Nah, pengaruh Ibnu Rushd kepada dunia barat tuh lebih gede daripada dunia Islam. Ibnu Rushd menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles. Kan dia kan salah satu penganut gitu. Wah, gue penganut, gue tafsirin gitu kata Ibnu Rushd mungkin. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin. Jadi diterjemahin gitu biar orang-orang Eropa ngerti. Terjemahan karya-karya Ibnu Rushd memicu para pemikir Eropa Barat untuk kembali mengkaji karya-karya Aristoteles dan pemikir Yunani lainnya. Jadi Ibnu Rushd itu menghidupkan lagi lah karya-karya Aristoteles. Jadi nggak mati lagi gitu. Nah, pendapat Ibnu Rushd itu menimbulkan kontroversi di Kristen Latin. Doktrinnya yang kontroversial salah satunya di dunia adalah kesatuan akal, atau bahasa Latinnya unitas intellectus. Nah, itu tuh dinyatakan kontroversial tuh sama siapa tuh, sama gereja Roma, gereja Kristen atau Katolik Roma gitu. Nah, itu tuh dinyatakan kontroversialnya tuh pada tahun 1270 dan 1277. Dan Thomas Aquinas, salah satu pemikir Kristen, menulis kritik-kritik tajam terhadap doktrin Ibnu Rushd. Dia itu benci banget gitu, misalnya kayak sama Ibnu Rushd, gue benci sama lu gitu. Wah, sampai tajam-tajam gitu. Sekalipun demikian, Averroisme adalah salah satu bidang filsafat gitu, saya lupa gitu. Nah, Averroisme itu kayak susah ngejelasinnya. Nah, Averroisme diikuti oleh dunia barat hingga abad ke-16. Nah, itu adalah akhir dari cerita Ibnu Rushd yang meninggal pada umur 72 atau 73. Demikian video saya tentang Ibnu Rushd. Semoga bisa mengambil kesimpulan yang benar dan malah bukan salah gitu ngambilnya. Jadi malah saya yang dikritik gitu. Padahal saya cuma ngebahas tentang tentang Ibnu Rushd. Oh iya, Averroisme itu adalah gerakan filsafat. Nah, iya, bukan bidang filsafat, salah ngomong. Nah, oke, terima kasih sudah menyimak sampai 9 menit ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu-ilmu juga. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.